Sering dicontohkan dengan satu gelas air bening, diberi tinta warna merah 5 tetes. Gelas itu akan menjadi berwarna merah, air itu. Tetapi kemudian kalau diteteskan juga warna putih 5 tetes, gelas itu menjadi berwarna merah muda, karena campurannya proporsional antara merah dan putih menjadi merah muda. Kalau ditambahkan warna putih 1 tetes lagi atau 2 tetes lagi, warnanya merah muda lebih cerah lagi. Tetapi kalau ditambahkan lagi dengan 3 sendok makan warna putih, tinta putih, air di gelas ini akan menjadi berwarna tampak putih, tidak ada warna merah sedikit pun, tidak tampak ada warna merah sedikit pun. Yang bukan berarti merah ini tidak ada di dalam gelas. Ini seperti seseorang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Apabila mewarnai kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, meskipun juga pernah berbuat buruk, kalaupun suatu ketika nanti keburukan itu berbuah, keburukan itu sepertinya tidak memberikan buahnya. Ini yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita kaya raya, hartanya miliaran bahkan triliunan, kehilangan uang yang 1 atau 2 juta, 10 juta, 100 juta sekalipun, itu bukan permasalahan. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang menghasilkan kebahagiaan berupa harta kekayaan, berupa pengaruh, berupa apapun yang menjadi ya nilai-nilai baik, nilai-nilai menyenangkan, ini yang menutupi, tidak menjadi terasa apa hal-hal buruk yang datang pada kita. Yang mana sebaliknya, apabila seseorang dengan keburukan yang satu yang sama itu kemudian juga melakukan hal-hal buruk yang lainnya, tidak bergegas melakukan hal yang baik, jangankan kehilangan 1 atau 2 juta atau apalagi 10 juta, kehilangan 100.000 saja ya 7 hari 7 malam sulit tidur. Meskipun ya jenis perbuatan yang lampau yang orang lakukan itu sama, perbuatannya sama, akibatnya juga sama, akan kehilangan uang yang sama juga karena akibat perbuatan itu, yaitu akan kehilangan 1 juta atau 2 juta ya. Tetapi karena jalan kehidupan 2 orang ini berbeda, yang satu lebih banyak kemudian melakukan kebaikan, akan mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain, meskipun dari hal yang kurang berupa perbuatan buruk yang dia lakukan itu, dan setelah keburukan ini memberikan buahnya, kalaupun berbuah sepertinya tidak berbuah. Ini yang disebut dengan memotong atau menghapus. Sebetulnya tidak terhapus, hanya tidak terasakan. Orang diajarkan, kalau dalam bahasa Jawa, meruat ya, ruat itu melakukan upacara tertentu untuk membersihkan hal-hal buruk. Termasuk juga dalam tradisi Chinese ya, ada istilah jiswa ya, yaitu untuk membersihkan hal-hal buruk supaya hal-hal buruk tidak terjadi padanya, hal-hal yang baik saja yang terjadi. Ciswa ini, ruatan ini tidak lain adalah bentuk upaya baik, upaya bajik yang seseorang itu upayakan agar mengimbangi hal buruk yang memungkinkan muncul padanya. Inti ciswa atau ruatan ini adalah berbuat baik, yaitu dengan berdana. Dan ini adalah kebaikan. Dan ini diharapkan bisa mengimbangi hal-hal yang buruk. Tetapi, nah, apakah kenyataannya nanti akan sesuai dengan yang diinginkan?
tentu ya ini masih sangat bergantung dengan hukum atau simpanan-simpanan kebaikan dan keburukan yang orang tersebut lakukan sendiri. Ini di luar dari kuasa siapapun untuk mengaturnya. Jadi menghapus karma buruk dapat dikatakan bisa, dapat dikatakan pula tidak bisa. Dikatakan bisa yaitu dengan dalam arti kita memperbanyak hal-hal baik yang seolah-olah hal yang buruk ini menjadi terhapus, menjadi tidak ada. Dikatakan tidak ada, memang pada kenyataannya hal buruk ini bukannya menjadi hilang, sungguh-sungguh hilang, tetapi hanya tidak tampak saja. Ini adalah hal yang benar, pengertian benar dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha. Jadi jawabannya adalah memungkinkan keburukan itu dihapus, dalam arti yaitu dengan mendominasi hal buruk itu dengan kebaikan-kebaikan, atau kalau tidak demikian yang dikatakan memotong, yang dikatakan memotong itu menyelip, yaitu melakukan perbuatan sesuatu yang besar yang disebut dengan garuka kama. Garuka itu artinya berat. Perbuatan berat ini dalam agama Buddha ada dua jenis, perbuatan berat sisi buruk dan perbuatan berat sisi baik. Perbuatan berat sisi buruk misalnya membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung, membunuh orang suci arahanta. Ini contoh-contoh perbuatan berat sisi buruk. Nah, perbuatan berat sisi baik adalah pelatihan mental, pelatihan batin, sehingga mendapatkan tingkatan-tingkatan jana, berada di rupa jana, arupa jana. Ini dikatakan perbuatan berat sisi baik. Kebaikan apapun yang lain akan menjadi pending, akan menjadi terhenti, tidak memberikan buahnya lebih dulu. Kalau ada akusala garuka kama, perbuatan berat sisi buruk, perbuatan berat sisi buruk ini akan memberikan buahnya terlebih dahulu. Demikian pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang lain akan tidak memberikan buahnya apabila seseorang melakukan perbuatan berat sisi baik. Perbuatan berat sisi baik ini akan memberikan buah, akan berbuah lebih dulu, menyelip, sehingga apabila kita mau berkejar-kejaran, sifatnya itu saling mengejar, bagaimana kita bisa lari dari hal buruk, kita banyak-banyak melakukan perbuatan berat sisi baik, supaya ini yang terus memberikan buahnya terlebih dulu, dan selalu mewarnai diri dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kalaupun satu ketika hal yang buruk ini muncul, itu sudah terdominasi dengan hal-hal yang baik yang meskipun muncul terasa atau tampak tidak muncul. Balas membalas ini memungkinkan, tetapi urusan karma dan akibatnya, hal yang meskipun pasti akibat ini akan mewarnai atau akan terbentuk setelah sebab itu dibuat. Dalam agama Buddha tidak berpandangan bahwa apa yang seseorang dapatkan
yaitu hal-hal tidak menyenangkan dari seseorang yang lain, adalah karena orang tersebut telah melakukan sesuatu yang sejenis kepada si pelaku keburukan itu. Misalnya si A sama si B, apa yang si A rasakan karena perbuatan buruk si B bukan berarti karena si A dulu pernah berbuat terhadap si B dalam perbuatan yang sama. Apalagi dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha tidak mengenal kepastian hukum pasti yang seperti ini. Memungkinkan itu terjadi, tetapi akan tidak selalu seperti itu. Seseorang yang sering melakukan keburukan berupa membunuh, sering membunuh. Barangkali dalam kehidupan berikutnya tidak ada siapapun yang membunuh, tapi mati karena sakit-sakitan. Tapi mati karena tahu-tahu pergi ke pinggir sawah, ada pohon tumbang, umurnya menjadi pendek. Tidak harus orang yang bersangkutan, orang yang pernah menjadi korban perbuatan buruknya itu yang akan membalas dan akan menderita karenanya. Jadi sebab ini pasti memberikan akibat, dan ada akibat itu pasti karena sebab. Tetapi apakah dari orang yang terkait dengan yang lampau-lampau itu tidak pasti, tidak mesti seperti itu. Karma itu artinya bentukan, pekerjaan, bentukan, atau membentuk dari banyak faktor yang memadu bersama sehingga menjadikan sesuatu. Paduan-paduan ini, memadu ini namanya karma. Inilah proses karma, dan membentuk sesuatu menjadi sesuatu, menjadi punya keberadaan seperti apa tergantung pada faktor-faktor yang mewarnai dalam setiap waktunya, setiap temponya. Satu ketika seseorang menjadi baik, satu ketika seseorang menjadi buruk, satu ketika seseorang menjadi bahagia, ketika waktu yang lain seseorang menjadi sedih, menjadi menderita. Itu karena bentukan-bentukan yang selalu terjadi, yaitu terjadi karma ini. Seperti misalnya satu contoh yang barangkali kita susah untuk menghubungkannya, mengaitkannya, yang sebetulnya ini adalah tentang alam, adalah bintik-bintik air hujan atau tetes-tetes air hujan. Dari awan yang gumpalan yang sama jatuh berupa tetesan air ke tanah. Yang satu jatuh tepat di sungai. Sekumpulan tetesan air jatuh di sungai, sekumpulan yang lainnya jatuh di sawah, sekumpulan yang lainnya jatuh di sumur, sekumpulan yang lainnya jatuh di selokan. Dan yang jatuh di sungai ini nanti sesuai dengan arusnya nanti akan bertemu dengan apa, itulah faktornya itu akan menjadi penentu akan kemana atau akan menjadi apa tetesan air itu. Yang kalau kita mau menyelidik, mau memperhatikan, air yang ada di sungai ini sebagian masuk ke kali kecil, dari kali kecil masuk ke digunakan untuk masyarakat, dari digunakan untuk masyarakat kemudian menjadi air yang kotor, air busuk. Padahal itu kalau ditilik balik itu adalah dari awal pertama dari tetesan air dari atas, dari awan ini turun menjadi hujan sampai ke sungai, kemudian yang sebagian masuk ke selokan, sebagian masuk berada di danau, sebagian lagi masuk ke laut, atau sebagian lagi belum sampai ke laut sudah menguap lagi untuk menjadi awan lagi.
Ini semua mengapa menjadi begini? Ya itu seperti kehidupan makhluk ini tidak jauh beda. Akan menjadi seperti apa tergantung pada faktor-faktor yang memadu ke dalamnya. Bertemu dengan siapa yang jahat akan menjadi ikut jahat, bertemu dengan yang baik akan menjadi ikut baik, bertemu dengan yang bagaimana akan mengikuti seperti apa. Ya, ini akan memadu terus, akan mewarnai terus. Tidak ada skenario, tidak ada CEO, tidak ada pemandu jalan karma. Terjadinya adalah alamiah, seperti air yang menetes menuju ke bumi, mengalir lewat sungai, nanti sebagian ke laut, dan nanti sebagian lagi ya diminum ikan, sebagian lagi menguap. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan atau dengan makhluk-makhluk ini dalam ya berproses atau dalam bergulir, menjadi senang, menjadi sedih, menjadi menderita, menjadi bahagia. Karma adalah hukum. Hukum muncul itu karena ada faktor, dan faktor ini ya muncul ya memang karena keberadaannya demikian. Ada air karena ada awan, ada awan karena ada uap, dan ada uap karena ada air lagi. Kemudian kalau membeku menjadi es, dan ini selalu berputar. Ini adalah satu proses, tidak ada yang menciptakan proses ini. Oleh karena ya itu semua dari sebab ini yang membentuk, dan sebab ini dari mana? Karena ada keberadaan, karena ada keberadaan sehingga ada sebab ya, karena ada sebab ini memunculkan keberadaan lagi. Ini terus bergulir secara natural, secara alamiah. Kehendak di sini yang dimaksud adalah kehendak-kehendak yang mengarah pada kesenangan duniawi, yaitu dalam bahasa Palinya disebut dengan istilah tanha. Tanha ini disebut dengan ya sumber munculnya perbuatan, dan perbuatan sumber munculnya akibat-akibat buah-buah yang untuk keselanjutnya akan mendukung munculnya tanha lagi. Karena kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan pada kesenangan duniawi ini tidak ada, maka tidak ada karma, tidak ada perbuatan demi mendapatkan, demi mencapai alam-alam atau keberadaan-keberadaan menyenangkan. Dan karena seseorang telah mengetahui bahwa ini adalah lingkaran yang tidak ada ujungnya, dan lingkaran yang melelahkan, membuat capek, sehingga dia harus menghentikan perbuatan, menghentikan dulu keinginannya atau kesenangannya pada hal-hal duniawi. Duniawi ini apakah dunia manusia? Tidak, dunia secara keseluruhan, yaitu apa? 31 alam ini. Kehendak-kehendak di luar itu, tidak termasuk dalam cakupan tanha, yang mana dalam bahasa Pali digunakan istilah canda. Nah, canda ini secara umum untuk menunjuk keinginan, tetapi ya, keinginan yang seperti apa? Nah, seperti tanha ini, nah ini artinya sudah mengarah pada kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan pada ke-31 alam yang mengikat ke 31 alam ini. Ini yang disebut dengan keinginan yang dimaksud atau kehendak yang dimaksud di sini, yaitu tanha. Yang mana kalau kita salah menerjemahkan, salah memahami, akan menjadi bingung. Kalau tidak ada kehendak untuk lepas dari
lingkar perjalanan kehidupan atau samsara wata ini, bagaimana pemutusan lingkar perjalanan kehidupan ini bisa dicapai. Ini menjadi ya sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Oleh karena di sini titik masalahnya adalah kesalahmengertian antara tanha, yaitu kesenangan-kesenangan pada alam, pada siklus ya kemenjadian ini, yang ini di luar, maksudnya adalah berbeda dengan keinginan secara terpisah, yaitu keinginan untuk lepas dari kesenangan-kesenangan, harus bisa dibedakan. Pada kesimpulannya adalah kehendak di sini mengacu ke tanha. Tidak semua keinginan, tidak semua kehendak adalah tanha. Jadi penjelasan tentang kehendak yang akan memberikan karma atau perbuatan-perbuatan karma ini tidak lain adalah kehendak yang didasari dengan tanha saja. Begitu ya. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante juga dapat ucapan terima kasih dari peserta yang pertanyaannya telah dijawab. Baik, Namo Buddhaya Bante. Ada seseorang yang baik karena dijebak, dia mengalami depresi atau gangguan jiwa, sehingga dia harus menjadi tanggungan keluarganya. Merasa keberatan untuk membiayai obatnya yang mahal, saudaranya sering adu mulut. Suatu hari dia melakukan aksi bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke sungai. Kami berpersepsi dia melakukan hal ini mungkin dia tidak ingin menjadi beban keluarganya. Menurut Bante, dia akan terlahir di alam bahagia atau menderita? Apakah kondisi pikiran terakhirnya yang saat itu yang akan menentukan kemana dia akan terlahir? Anumodana. Ya, dokter tidak bisa menentukan ya, mencari cara bagaimana bayi yang muncul di rahim itu akan wanita atau laki-laki. Itu hanya dua saja, yaitu laki-laki atau wanita, 50-50. Tidak bisa. Tentang kemana seseorang ke alam bahagia atau ke alam menderita, tidak bisa dengan anggapan-anggapan sebatas indera kita, sebatas pemahaman kita belaka. Tidak sedikit Sang Buddha menyampaikan hal atau cerita bahwasanya belum pasti orang yang meninggal karena kecelakaan, tertimpa musibah, itu akan jatuh ke alam sengsara. Ini kepercayaan setempat yang pemikiran bahwa kalau meninggal karena kecelakaan itu ya pasti lahirnya di alam menderita. Itu kepercayaan setempat, kepercayaan kita. Tidak sedikit juga Sang Buddha memberikan uraian dhamma. Mereka yang meninggal di rumah dengan suasana yang serba megah seperti permaisuri Raja Bimbisara, meninggal dunia di istana dan dikelilingi dayang-dayang, dan lahirnya di alam peta. Tetapi ada seorang pemuda yang mati diseruduk kerbau, lahirnya di surga Tawatimsa. Tidak pasti
Ada juga seorang biku yang mati karena bunuh diri. Para biku kemudian menunjuk, bagaimana Bante dengan si biku itu yang meninggal karena bunuh diri, kemana dia terlahirkan? Sang Buddha menjawab, ya dia tidak terlahir di mana-mana. Artinya apa? Nah, masa-masa singkat, masa-masa krisisnya menjelang kematiannya itu muncul kebijaksanaan, muncul maganyana, muncul palanyana, arahata maga, arahata pala, mencapai tingkat kesucian arahat dan tidak terlahir kemana-mana. Itu seseorang yang meninggal, tidak terprediksi, tidak bisa dianggap, tidak bisa diperkirakan akan terlahir di mana. Meskipun cara matinya itu mungkin baik, mungkin buruk, mungkin mengerikan, tidak menjadi kriteria. Dan tentang pemikiran atau pikiran terakhir menjelang kematian bukan sesuatu yang penting sebenarnya, meskipun itu menentukan kelahiran. Hal yang lebih penting adalah justru di saat sekarang ini, saat sekarang kita masih hidup, saat ini, saat inilah waktu yang paling penting, waktu yang paling penting untuk mengarahkan diri pada hal-hal yang positif yang secara bijaksananya akan mengarah pada manfaat. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang baik, menjadi kebiasaan, kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Nanti menjelang kematian saya, pikiran menjelang kematian saya itu akan buruk atau baik. Kalau kebiasaannya adalah kebaikan yang dipikirkan, mewarnai hari-harinya dengan kebaikan, tidak usah khawatir. Nanti pikiran yang muncul pada menjelang kematian akan seperti apa. Kalaupun menjelang kematian ternyata pikiran buruk yang muncul sehingga terlahirkan di alam sengsara, alam menderita, tidak menjadi soal juga. Oleh karena pemikiran buruk yang membuat dia lahir di alam-alam sengsara, yang dia lakukan keburukan-keburukan itu hanya terbatas dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan. Kalaupun terlahir di alam buruk, itu akan tidak bertahan lama. Dia akan segera kemudian terlahir di alam bahagia. Hanya permasalahannya mana yang lebih dahulu. Demikian pula sebaliknya, ya, kalau kita ternyata membiarkan diri dalam keburukan-keburukan dengan berharap semoga nanti saya menjelang kematian memunculkan pikiran baik sehingga bisa terlahir di alam menyenangkan, sulit dimungkinkan. Oleh karena apa? Terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Dan kalaupun itu memungkinkan, katakanlah ya muncul pikiran yang baik menjelang kematiannya, terlahir sebagai manusia, lahir di rahim seorang ibu. Tetapi kekuatan kebaikannya itu tidak cukup untuk berlangsung lama berada di alam manusia. Belum sampai terlahir, baru berada di kandungan hanya 4 bulan, 5 bulan, sudah keguguran meninggal. Karena apa? Ya, kekuatan keburukannya jauh lebih banyak. Hal-hal baiknya ya sangat minim. Tidak mampu untuk melanjutkan dia pada usia-usia atau waktu-waktu berikutnya. Sehingga mengapa banyak sekali variasi orang yang lahir dan hidup di dunia ini. Ada yang ya belum berapa lama
melihat dunia, belum nyadar kalau dirinya itu sudah mati, sudah meninggal. Dan sebelum meninggal harus sakit-sakitan, harus menderita sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau dibilang cobaan itu hanya untuk mereka yang telah sadar, telah melakukan banyak keburukan, sadar melakukan keburukan, sadar dirinya ada. Ini bayi ini belum tahu apa-apa sekalipun, tetapi harus menderita sebelum nanti ya tidak lama kemudian mati. Dan ini karena apa? Nah, tidak lain adalah hal-hal buruk yang ya merongrong dia untuk hanya sebentar saja masa hidupnya di alam manusia, atau hal-hal baiknya yang sangat terbatas yang hanya mengantar dia pada usia sekian saja. Bukan hanya soal usia, panjangnya usia, perbedaan keberadaan orang-orang yang hidup, ya kita akan tahu, kita menjadi tahu perbedaan kita ya dari sekian banyak hal ya, sehingga satu sama lain tidak bisa sama persis. Selalu saja ada perbedaannya. Tingkat kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat kesehatannya, tingkat kemoralannya, tingkat harkat martabatnya, segala tingkatannya. Ini karena terkait dengan hal-hal lampau yang masing-masing membuatnya sendiri dan spesifik khusus orang itu. Berapa lama dia hidup seperti apa, tergantung pada ya kekuatan, kebaikan dan keburukan, tergantung pada karmanya. Bante, nama budaya, nama saya Swandi. Selama ini kami mengetahui akibat dari misalnya, maksudnya cara menjadi terlahir di alam setan itu tahu, terus terlahir di alam dewa ada caranya. Mungkin pertanyaan saya agak konyol, kira-kira gimana sih caranya agar terlahir tetap menjadi di alam manusia gitu? Itu saja. Di alam manusia. Jadi mungkin cita-cita saya gak mau lahir di alam yang menyedihkan, juga tidak mau di alam bahagia. Manusia tak. Alasannya? Nah, mungkin alasan saya sangat simpel, karena hanya di alam manusia yang memiliki suatu kesempatan untuk menjadi Buddha, sedangkan di alam dewa dan di sana tidak bisa. Satu. Ya. Jadi intinya saya merasa ingin terus-terusan jadi manusia dulu sampai saya ingin jadi Buddha, gitu saja. Ya. Simple. Mudah untuk menjadi manusia, cukup dengan menjalankan Pancasila. Karena Pancasila ini adalah kriteria menjadi manusia. Yang disebut manusia ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang menjalankan 5 sila ini. Kalau teguh tetap pada 5 sila, dijamin sifat-sifat manusianya akan tampak pada dirinya. Yang apabila seseorang meninggalkan 5 sila ini, kalaupun wadaknya, kalaupun jasadnya manusia, lahiriahnya manusia, sebetulnya mentalnya, batinnya bukan manusia. Pancasila ini sebagai dasar menjadi manusia. Pancasila Buddhis ya. Ya. Ya, demikian jawabannya ya. Simpel ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Dison. Saya ingin bertanya, ada sebuah pernyataan bahwasannya untuk mencapai kesucian, seseorang itu
memiliki kemungkinan yang lebih besar kalau dia dalam posisi memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi kalau dia tidak memiliki kekayaan yang banyak, kemungkinan untuk mencapai kesucian itu lebih sedikit kemungkinannya, Pak Bante. Pertanyaan kedua adalah di masyarakat ada satu pemikiran bahwasannya ajaran Buddha itu kalau untuk spiritual, untuk mencapai surga ataupun hal-hal yang seperti itu kemungkinannya ada, tapi ajaran Buddha itu ada kecualinya, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan di bisnis seperti itu, Bante. Kalau diterapkan di bisnis, kalau kita terapkan di bisnis, kemungkinan kita untuk bersaing menjadi tidak mampu gitu, Bante. Ada pendapat seperti itu. Sudah, saya bisa mendapat, Oke, tapi ya. keduanya itu pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataannya, saya ingin bertanya seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah kedua hal yang tadi saya nyatakan itu adalah hal yang benar? Adalah? Hal yang benar. Terima kasih, Bante. Ada justru orang yang berseloroh ke saya, Bante, saya tidak mau berbuat baik banyak-banyak karena tujuan saya adalah tujuan kesucian. Kalau saya berbuat baik banyak-banyak, nanti saya berada di alam dewa, kalaupun berada di alam manusia juga hidup dengan kemewahan, nanti akan melekati kemewahan, kesenangan yang ada pada saya, sehingga tidak mau berlatih. Apakah pemikiran seperti ini betul? Ya, itu betul, tetapi separoh. Soalnya tidak sedikit juga, atau orang yang sama itu, kalau betul dia ternyata tidak melakukan banyak kebaikan dan kemudian ya ternyata juga melakukan keburukan, awas, hati-hati. Kalau tidak melakukan kebaikan, keburukan ini bisa menerobos masuk. Nah, karena kebaikan tidak dia kumpulkan, kehidupannya menjadi ya serba pas-pasan, serba kekurangan, apalagi lebih-lebih. Ya, kemudian kalau sudah berada dalam keadaan seperti itu, segalanya pas-pasan, serba kekurangan, tidak ada lebih yang untuk bisa menjadi tenang, menjadi sejahtera, menjadi senang. Sewaktu ada temannya atau sewaktu ada siapa mengajak untuk berpraktek dhamma, yuk ke wihara, yuk, ayo ada retreat meditasi, yuk. Alah, boro-boro ikut retreat meditasi, cari makan hari-hari juga sudah capek, juga sudah susah. Nah, tidak ada waktu untuk berbuat ya lebih besar lagi, lebih banyak lagi, atau yang lain lagi selain mencari nafkah. Ini setelah seseorang berada pada kehidupan yang nyata dari hasil perbuatannya, yaitu apa? Tidak menimbun banyak kebaikan. Meskipun menimbun banyak kebaikan itu juga memberikan dampak, akan melekati, tapi tidak menimbun banyak kebaikan bukan berarti akan bisa lepas, akan gampang melepas. Kehidupan seseorang yang menjadi kaya itu hanya karena sebab yang sangat-sangat singkat pada kehidupan ini atau pada kehidupan lampau, kehidupan 2-3 kehidupan yang lampau, sebab dilakukan, sebab dibuat, sehingga memberikan dia kebahagiaan, kesejahteraan, ya serba menyenangkan hidup sebagai manusia di alam ini. Tetapi potensi pencapaian kesucian itu bukan 1, 2, 10, 20 kelahiran diupayakan, tetapi ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan kelahiran. Sehingga mengapa tidak sedikit ada orang kaya, bahkan raja yang mencapai kesucian, tetapi juga ada orang yang miskin mencapai juga kesucian. Oleh karena sebab itu tidak
tidak tidak searah, ya lain gelombang. Bahwasanya kecenderungan pencapaian kesucian itu adalah upaya yang ya telah lama sekali masa waktu yang diupayakan. Sebaliknya keberadaan menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi sakit-sakitan, menjadi ya sehat-sehat itu hanya ya tempo waktu dekat, jarak dekat saja yang tidak bisa kemudian dipastikan orang yang usianya tidak panjang atau orang yang cacat atau orang yang itu tidak memungkinkan untuk mencapai tingkat kesucian. Masih tetap memungkinkan. Oleh karena apa? Paramita seseorang itu tidak terprediksi. Dan itu yang telah sekian puluh ribu tahun, sekian ratus ribu tahun, sekian juta tahun telah dia timbun. Yang namanya perjalanan kehidupan sebelum seseorang itu mencapai kesucian masih memungkinkan melakukan keburukan, dan akibat dari keburukan mungkin ya membuatnya menjadi jatuh miskin, menjadi sakit-sakitan, menjadi tidak lengkap 32 organ, atau ya hal-hal yang lain, kekurangan hal yang lain. Dan ini semua bukan menjadi penghalang bagi orang itu untuk meneruskan paramitanya mencapai tingkat kesempurnaan, menjadi orang suci gitu. Nah ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua saya kurang begitu jelas, silakan. Ajaran Buddha tidak bisa diterapkan di dalam dunia bisnis karena susah. Ya, tidak demikian. Ajaran Buddha ini yang sangat jitu untuk diterapkan dalam dunia bisnis. Kalau kita punya barang, barang ini cacat, kita mau jual dengan harga yang normal, harga barang bagus. Satu ketika orang yang tahu, pembeli ini, oh ini barang cacat, dijual dengan harga yang sama dengan barang yang baik. Kalaupun si pembeli ini merasa bahwa penjual itu tidak tahu kemudian menjualnya, dia akan tetap mencela si penjual. Kenapa menjual barang tanpa periksa dulu? Apalagi kalau merasa bahwa si penjual itu sengaja menjual barang yang jelek, dia akan kecewa. Dan akibat dari kekecewaan itu, setidaknya dia akan tidak berhubungan bisnis lagi dengan si penjual. Dan akibat lebih buruk lagi adalah dia dituntut di pengadilan. Akibat lebih buruk lagi, dia dimusuhi. Tetapi kalau justru seseorang itu berbuat yang sebaliknya, mengikuti ajaran Sang Buddha, bahwa kejujuran itu meskipun tampaknya itu merugi, tetapi sebetulnya adalah keberuntungan yang luar biasa. Kalau ada cacatnya, dan kalaupun si pembeli, calon pembeli ini tidak tahu kalau barangnya itu cacat, si penjual dengan antusiasnya memberitahu bahwa barang yang kamu beli ini ada cacatnya di sini, dan sebetulnya masih bisa pakai, layak pakai. Ya, kalau mau beli, saya akan beri potongan sekian persen. Anda cukup membayar sekian saja. Nah, ini catat seperti ini. Kalau saya tidak beritahu ke Anda tidak akan ada kemungkinan untuk tahu. Tapi ya saya merasa punya kewajiban untuk memberitahu Anda. Dengan
cara seperti ini seseorang menjual barang, pembeli akan sebelum membayar mengeluarkan dompet untuk membayar, dia akan lebih dulu melihat dengan melihat dengan seksama wajah si penjual ini. Ya, masih ada orang yang seperti dia di dunia ini, dan dia akan terkesan, dan ada hal apapun dia akan segera daripada ke tempat yang lain, dia akan memilih ke tempat itu. Dia akan mengajak teman-temannya, dia akan mengajak siapapun untuk berhubungan dengan pemilik toko itu atau penjual itu. Ini sepertinya merugi kalau seseorang jujur. Memang akan merugi, yang semestinya harganya penuh menjadi berkurang, tetapi berkurang barang sedikit. Tetapi akibat-akibat untuk keselanjutnya bukan hanya dia akan mendapatkan berkah berupa permintaan bekerja sama untuk bekerja sama tetapi dia juga akan mendapatkan manfaat-manfaat yang lain berupa nama harum, dan lebih dari itu diri sendiri juga bisa berbangga, sempat atau berkesempatan memuji diri sendiri, bangga pada diri sendiri, dan menjadi senang, puas, merasa menang bahwa aku telah memenangkan sesuatu. Diri sendiri bisa memuji diri sendiri, yang apabila dibandingkan dengan si penjual yang tidak memberitahu kalau barang yang jualannya ini cacat, dia akan mendapatkan untung, sepertinya untung sekian persen, tapi hanya itu saja dan sampai di situ saja. Oleh karena untuk berikutnya dia akan menjadi dihindari orang, dan namanya pun akan buruk, dan dia sendiri juga akan meremehkan diri sendiri, akan mencela diri sendiri, paling tidak bisa bangga dengan diri sendiri. Dan ini manfaat nilai baik, manfaat nilai luhur yang Sang Buddha ajarkan. Ini bisnis ini kaitannya dengan jujur utamanya, apalagi kalau membahas hal-hal yang lain, misalnya sabar, misalnya rendah hati, misalnya tutur kata manis. Ini adalah nilai-nilai bajik. Sang Buddha mengajarkan ini untuk dilakukan, diupayakan oleh seseorang apabila dia dalam bekerja menerapkan nilai-nilai luhur sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan ini, niscaya berkah ini akan melimpah sampai kewalahan untuk menerimanya.